Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bi taufiqillahi ta'ala kita lanjutkan kajian Sunan Nasa'i Al-Mujtaba. Untuk babnya adalah bab al-fasli baina ma'ir rajuli wa ma'il mar'ah. Bab pemisahan atau perbedaan, ya. Al-fasl di sini al-farq baina ma'ir rajul wa ma'il mar'ah. Perbedaan antara air mani pria dengan air mani wanita. Ya. Perbedaan antara air mani pria dengan air mani wanita. Sudah kita bahas apakah perempuan memiliki air mani? Iya. Perempuan memiliki air mani. Kita mulai. Nomor 200 ada khalas? Ketemu nggak? Hadis ke-200. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala anba'ana 'Abdah haddatsana Sa'id an Qatadah an Anas. Jadi kembali ini hadis Anas bin Malik sebenarnya sebagaimana yang sebelumnya sudah hadis Anas bin Malik berulang-ulang, ya. Qal ini adalah potongan terhadap sebenarnya hadis panjang yang telah kita bahas dari hadis Anas bin Malik sebelum-sebelumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'ur rajuli ghalidhun abyad wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar fa ayyuhuma sabaqa kana asyabahu. Air mani pria ghalidh abyad. Apa ghalidh ya putra? Tebal. Kalau misalnya azabun ghalidh, azab yang tebal berarti keras, tebal. Ya. Tidak khafif, tidak raqiq. Ghalidh memang lawannya raqiq, ya. Jadi air mani laki-laki itu ghalidhun abyad. Tebal dan putih. Wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar. Air mani perempuan raqiq, tipis dan berwarna kekuningan. Ya begitu ya. Fa ayyuhuma sabaqa kana asyabah. Ya, maka mana yang lebih dominan? Atau sabaqa di sini bisa artinya lebih awal keluar atau bisa bermakna lebih dominan. Nanti insyaallah kita jelaskan. Kana asyabah, maka keserupaan menyangkut dengan hal tersebut. Oke, kita mulai. Ma'ur rajul, yaitu air maninya pria. Ghalidhun abyad. Tebal dan putih. Ini baik ghalidhun abyad untuk laki-laki atau raqiqun asfar untuk perempuan. Raqiq asfar itu tipis dan kuning-kuningan. Kata Imam Al-Qurtubi, di sini Al-Qurtubi muhaddits bukan mufassir, ma dzakarahu fi sifatil ma'aini huwa fi ghalibil amri wa i'tidalil hal. Apa yang Rasulullah SAW sebutkan ini dari sifat kedua air mani ini, itu fi ghalibil amr, di umumnya kejadian, bukan di setiap manusia dalam setiap kondisi, enggak mesti. Wa i'tidalil hal, ya, di ketika keadaan itu normal. Ya.
Wa illa faqad takhtalifu ahwaluhuma lil awarid. Melainkan kadang-kadang terjadi apa? Terjadi perbedaan keadaan. Maksudnya perbedaan keadaan dari air mani itu. Jadi air mani laki-laki kadang ada yang lebih ke kekuningan, ada, dan lebih tipis, ada. Kenapa bisa begitu ya? Karena ada awarid, ada hal-hal yang mempengaruhinya, mungkin dari keturunan, mungkin dari fisiknya, atau dari keletihannya, atau lebih sering keluarnya air mani sehingga kualitasnya berkurang atau ketebalannya berkurang, begitu. Ya. Atau faktor kesehatan karena lagi sakit mungkin, atau faktor makanan juga gitu. Makanan protein kurang misalnya, ya, atau nggak pernah makan daging, nggak pernah makan sayur, yang dimakan roti sama nasi, roti nasi mie, roti nasi mie, roti nasi mie. Mau jadi apa ini orang? Karbohidrat semua, ya. Itu bisa berpengaruh, ya. Tetapi kalau misalnya makanan seseorang itu normal, atau bahasa kita 4 sehat 5 sempurna, maka insya Allah sebagaimana yang beliau sebutkan alaihi salatu wassalam, fa ayyuhuma sabaqa, mana yang diantara keduanya sabaqa. Sabaqa ini bisa artinya taqaddama fil inzal, atau bisa artinya ghalaba atau kathura fil miqdar. Taqaddama fil inzal, yaitu kalau kita tafsirkan taqaddama fil inzal, siapa yang lebih dulu keluar, ya, maka itu lebih mirip dengan itu, lebih mirip dengan pelaku keluarnya itu. Faham tak ya, Bu? Alhamdulillah. Kalau berangkat dari tafsiran ini, berarti kalau anak antum mirip dengan antum, berarti ketika proses itu untuk menjadi si fulan ini lebih mirip ke antum daripada istri antum misalnya, maka berarti pas proses untuk anak yang jadi ini dulunya lebih dulu antum kalau keluarnya dibandingkan istri antum. Ini kalau pakai tafsiran ini. Tapi kalau ternyata lebih mirip sama istri antum, maka gimana? Lebih dulu istri antum yang keluar tanpa antum sadari. Ingat, istri keluar air mani itu nggak mesti mengalami ejakulasi. Istri keluar mani dari vaginanya, di dalamnya itu tidak melazimkan terjadinya ejakulasi. Ya. Kadang laki-laki juga begitu. Bukan ya, ejakulasi dan juga apa namanya, klimaks, ya. Laki-laki kadang tidak teralami ejakulasi atau klimaks, tetapi keluar air mani padanya. Itu bisa juga terjadi, ya. Nah, itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua atau makna dari fa'ayyuhuma sabaqa, fa'ayyuhuma sabaqa di sini maknanya adalah ghalaba wa kathura fil miqdar, yaitu lebih unggul, lebih banyak dari segi takarannya. Apakah mungkin seorang wanita keluar air mani atau memproduksi air mani dengan takaran, mengeluarkan air mani dengan takaran yang besar? Bisa. Ya. Terutama perempuan yang memiliki libido yang cukup tinggi. Ya, bisa. Ya, begitu ya. Dan kita wajib imani ini, ya. Wallahu a'lam. Karena syabah, yaitu kemiripan dari segi itu. Oke. Kemudian hadis berikutnya dari bab berikutnya 134, zikrul ightisali minal haid. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang mandi haid.
Hadis ke-201. Qal akhbarana Imran bin Yazid qal haddatsana Ismail bin Abdullah al-Adawi qal haddatsana al-Auza'i qal haddatsana Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id di sini yaitu adalah Yahya bin Sa'id al-Ansari, bukan Al-Qattan, bukan. Karena langsung kepada haddatsani Hisham bin Urwah. An Urwah itu Urwah bin Zubair. An Fatimah bint Qais min Bani Asadi Quraisy. Fatimah binti Qais. Ya. Annaha atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakarat annaha tustahab. Bahwasanya dia mendatangi Nabi SAW dan dia menyebutkan bahwasanya dirinya mengalami haid, mengalami istihadah. Diri mengalami istihadah. Fa za'amat annahu qala laha, dan dia menyangka bahwasanya Nabi SAW berkata kepadanya, innama dzalika 'irq. Fa idza aqbalatil haidatu fad'is shalah. Sesungguhnya itu hanyalah 'irq. 'Irq di sini maknanya bukan keringat. 'Irq itu bisa bermakna keringat, bisa bermakna pembuluh darah. Itu darah pembuluh darah. Fa idza aqbalatil haidah fad'is salata. Jika aqbalatil haidah, jika masa haid itu telah tiba, maka tinggalkanlah olehmu wahai Fatimah binti Qais, tinggalkanlah olehmu salat. Wa idza adbarat faghsili 'anki ad-dama thumma salli. Dan jika telah lewat, ya, apa yang telah lewat? Al-haidah, masa haid telah lewat, maka faghsili 'anki ad-dam, ya, bersihkanlah darimu darah. Maksudnya ighsili 'anki ad-dam bukan bersihin darah tok yang ada di dalam kemaluan, kemudian udah badan enggak, tetapi melainkan apa? Melainkan seluruh tubuh juga. Itu namanya mandi haid. Thumma salli, kemudian salatlah engkau wahai Fatimah binti Qais. Apa itu istihadah, ikhwan? Istihadah jiryanud dammi min farjil mar'ati fi ghairi awanih. Istihadah adalah mengalirnya darah dari kemaluan depan perempuan di luar waktunya. Maka itu istihadah. Taib, kita lanjutkan ke hadis 202. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Hisham bin Ammar qala haddatsana Sahl bin Hashim qala haddatsana al-Auza'i an az-Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza aqbalatil haidatu fatrukis salata wa idza adbarat faghtasili. Jika haid itu telah menghadap, yaitu telah tiba masa haid, maka tinggalkanlah salat. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Maka kalau dilanggar, maka ini dosa. Ya, walaupun dia salat, dia tetap salat walaupun haid, maka ini dosa. Wa idza adbarat faghtasili. Dan jika masa haid telah habis, maka mandilah dia. Maka disyariatkan, diwajibkan mandi. Sebagaimana wajib untuknya meninggalkan salat, begitu pula wajib untuknya mandi setelah lewat dari masa haid. Hadis berikutnya, ya ikhwan. Qal 203, qala rahimahullah, akhbarana Imran bin Yazid qal haddatsana Ismail bin Abdullah qal haddatsana al-Auza'i qal haddatsana az-Zuhri an Urwata wa Amrah. Ya, di sini Amrah binti Abdurrahman. Ini perempuan Amrah ini. Adapun Urwah bin Zubair laki-laki. Jadi lihat di sini Urwah dan Amrah sama-sama letak di belakangnya itu, tapi Urwah itu laki-laki dan Amrah itu perempuan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah beliau berkata,
ustuhidat Ummu Habibah bintu Jahshin 7 sinin. Ummu Habibah itu selama 7 tahun mengalami istihadah. Fashtakat dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian mengeluhkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, maka berkata beliau SAW, in hadhihi laysat bil haidah. Ini bukan haid namanya, walakin hadha irq, melainkan ini darah pembuluh. Faghtasili thumma salli, maka mandilah kemudian salat, ya. Mandilah kemudian salat. Taib, nanti sini akan ada sajiannya, kajian berikutnya. Qal, di hadis 204. Hadis 204. Akhbarana Rabi' bin Sulaiman bin Daud. Ya, jadi kalau bahasa Arab itu bacanya Daud gitu. Jadi wunya agak sedikit panjang. Daud, bukan Akhbarana Rabi' bin Sulaiman bin Daud. Enggak, salah, khata. Bin Daud. Ya, makanya kalau misalnya di Mekah atau umpamanya bin Dawud, ya, jadi bin Dawud gitu. Ya, qal haddatsana Abdullah bin Yusuf qal haddatsana Al-Haytham bin Humayd qal akhbarani Nu'man wal Auza'i wa Abu Mu'aidh wa huwa Hafs bin Ghailan an Az-Zuhri qal akhbarani Urwah bin Zubair wa Amrah bint Abdurrahman. Nah, di sini sama seperti ada hadisnya. Ini lebih panjang sedikit. An Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ustuhidat Ummu Habibah bintu Jahshin imra'atu Abdurrahman bin Auf." Jadi ada Ummu Habibah, itu saudarinya ukhtu Zainab binti Jahsh. Saudarinya Zainab binti Jahsh, yaitu yang bernama Ummu Habibah bintu Jahsh. Ini istrinya Abdurrahman bin Auf. Itu beristihadah beliau. Beristihadah. Dan beristihadah, kemudian fastaftat Rasulullah SAW, maka beliau pun kemudian meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah SAW, inna hadhihi laysat bil haidati walakin hadha irq. Ini bukanlah haid, tetapi ini adalah darah pembuluh. Fa idza adbaratil haidatu faghtasili wa salli. Kalau misalnya memang telah lewat masa haid, maka kamu harus mandi dan salatlah. Wa idza aqbalat fatruki laha shalah. Kalau misalnya engkau melewati, bukan melewati, aqbalat, ya. Jika misalnya kamu menghadapi masa haid, maka tinggalkanlah salat demi masa haid tersebut. Maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, fakanat taghtasilu 'inda kulli salatin tusalli. Maka sejak saat itu, ya, Ummu Habibah itu selalu mandi di setiap salat, kemudian baru dia salat, ya. Di setiap mau salat, kemudian baru dia salat. Wa kanat taghtasilu ahyanan fi mirkanin fi hujrati ukhtiha Zainab wa hiya 'inda Rasulillah SAW hatta inna humrata dammi la ta'lu al ma. Ya, kadang-kadang Ummu Habibah pun mandi di sebuah mirkan fi hujrati akhi, ya, fi hujrati ukhtiha, ya. Apa itu mirkan? Beliau kadang-kadang, yaitu Ummu Habibah, mandi di mirkan. Mirkan itu adalah suatu wadah yang baju-baju, pakaian kotor itu dicuci di situ. Ya, di situ mandinya. Di kamar saudaranya. Ya. Yaitu di kamar Zainab binti Jahsh. Wa hiya 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan Zainab itu ada di dekat Rasulullah SAW. Ya, jadi nggak bakal ya adik ipar berduaan dengan Rasulullah SAW. Hatta inna humratad dami la ta'lu wal ma, sampai kemudian merahnya darah itu muncul di permukaan air. Ya, jadi membekas ke permukaan air. Wa takhruju fatusalli ma'a Rasulillah SAW, kemudian dia pun keluar dan salat bersama Rasulullah SAW. Fama yamna'uha minas salah, tidak ada yang mencegahnya dari salat, jadi tidak masalah gitu. Jadi istihadah tetap salat. Dan tapi setiap keluar istihadah dan mau waktu salat maka dia mandi, ya. Mandi membersihkan darah istihadahnya. Hadis 205. Akhbarana Muhammad bin Salamah qala haddatsana Ibnu Wahab an Amr bin Harith an Ibn Shihab an Urwah wa Amrah an Aisyah radhiyallahu anha anna umma Habibata khatnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa tahta Abdurrahman bin Auf. Khatnah itu apa? Khatn itu adalah semua yang dari apa ya, bahasa kita apa khatn itu? Khatn itu siapapun yang ada di pihak istri kita, di pihak keluarga istri itu khatn. Besan. Semacam besan, maksudnya keluarga besan. Ya. Khatn. Maka Ummu Habibah ini kan saudarinya Zainab. Zainab adalah ipar, ya. Di sini khatnah ini di sini dimaknai ipar aja. Karena ipar berasal dari keluarga istri. Wa tahta Abdurrahman bin Auf, maka berada di bawah naungan suaminya yaitu Abdurrahman bin Auf. Ustuhidat 7 sinin, selama 7 tahun istihadah. Minta fatwa, istaftat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Minta fatwa dari Rasulullah SAW akan hal itu, maka kata Rasulullah SAW, inna hadhihi laysat bil haidah walakin hadha irq. Ini bukan haid, tetapi ini adalah pembuluh, darah pembuluh. Maka faghtasili wa salli, maka mandilah dan salatlah. Hadis berikutnya, akhbarana Qutaibah qala haddatsana Al-Laits an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat istaftat Ummu Habibah bintu Jahsh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah binti Jahsh meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata berkata Ummu Habibah, ya Rasulullah, inni ustahad. Wahai Rasulullah, saya itu istihadah. Yang tadi tafsirkan dalam hadis lain selama 7 tahun. Maka berkata Nabi SAW, innama dzalika irq faghtasili wa salli. Itu hanyalah pembuluh atau darah dari pembuluhnya, dan mandilah serta salatlah kemudian. Fakanat taghtasilu likulli shalah. Maka Ummu Habibah itu mandi di setiap salat. Kemudian hadis berikutnya 207. Akhbarana Qutaibah قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيبة عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة dari Aisyah قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم. Ummu Habibah bertanya kepada Rasulullah tentang darah. Maka berkata Aisyah, ra'aitu mirkanha mal'ani dama. Kata Aisyah, aku melihat ember cucian pakaian itu terpenuhi oleh darah. Faqala laha Rasulullah SAW, umkuthi qadra ma kanat tahbisuka haidatuka thumma ightasili. Maka tetaplah begitu sesuai dengan bagaimana umkuthi qadra ma kanat tahbisuka haidatuka. Kalau misalnya memang itu haid, nah di sini ada umkuthi
Kalau misalnya umkuthi qadra ma kana tahbisuka haidatuka, ini menunjukkan haid. Ini menunjukkan haid. Ya. Namun kemudian kalau sudah selesai, tsumma ightasili, ya kemudian kamu wajib untuk mandi. Taib. Terakhir insyaallah 208. Qala rahimahullah, haddath akhbarana Qutaibah an Malik an Nafi' an Sulaiman bin Yasar an Ummi Salamah radhiyallahu anha ta'ni. Dari Ummu Salamah ya kali ini. Anna imra'atan kanat tuhraqu ad-dama ala ahdi Rasulillah SAW. Ada seorang perempuan yang disediakan kepadanya air di yang mengalir darah padanya di zaman Rasulullah SAW, maksudnya darah istihadah. Fastaftat laha Ummu Salamah Rasulullah SAW, maka Ummu Salamah berusaha untuk meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Faqal, maka kata Nabi SAW, nah ini juga penting sekali, litanzura adadal layali wal ayyami allati kanat tahidu min asy-syahr qabla an yusibaha alladhi asabaha. Maka silahkan dia lihat jumlah malam dan siang serta jumlah malam dan hari yang dia itu haid dari bulan sebelum dia terkena istihadah tersebut. Faltatruki salata qadra dhalika min asy-syahr. Maka silakan dia, bukan istihadah, ini haid ya. Maka hendaklah dia meninggalkan salat sesuai dengan keluar darah haid dari jangka waktu sebulan itu. Fa idza khallafat dzalika faltaghtasil thumma tastathfir istighfar. Ya, kalau misalnya ternyata melampaui dari itu, lebih dari kadar biasanya haid, maka hendaklah dia mandi dan hendaklah dia istighfar, thumma tastaghfir. Ya. Istighfar itu artinya apa? Istighfar sih. Dan hendaklah istighfar itu yaitu menaruh secarik bahan atau kain di bagian kemaluannya supaya tidak melebar kemana-mana itu darah itu. Jadi kalau misalnya melampaui dari kadar haid, berarti itu maksudnya istihadah atau bagaimanapun warnanya. Thumma tusalli. Kemudian hendaklah dia salat. Ya, hendaklah dia salat. Jadi ini menunjukkan kalau misalnya haid ada masanya dan kalau lewat masanya, maka hendaklah dia jadikan itu patokan sebagai istihadah, bukan sebagai haid. Nah, mungkin kita cukup sampai sini insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.